Audio Jungle. Antusiasnya bonek sambut kedatangan striker asing Persebaya Surabaya, Livio Rodriguez. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Skuad Persebaya Surabaya segera lengkap sebelum melakoni turnamen pramusim Liga 1 2022-2023 Piala Presiden 2022. Silvio Rodriguez Pereira Junior juga akan menjadi striker bajul ijo sudah mendarat di Indonesia. Pantauan surya.co.id dari beberapa media sosial, bonek dan bonita. Silvio sudah menginjakan kakinya di Indonesia pada Senin 6 Juni 2022. Silvio Rodriguez yang berasal dari Brazil terpantau tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 7 Juni 2022. Setelah istirahat selama di Jakarta, Silvio Rodriguez dijadwalkan melanjutkan perjalanannya ke Surabaya pada Selasa 7 Juni 2022. Pelatih Persebaya Aji Santoso dalam keterangan sebelumnya kepada media menyebutkan sang striker asing bakal tiba di Surabaya pada Selasa 7 Juni 2022. Tinggal menunggu striker asing saja rencana tiba di Surabaya pada hari Selasa 7 Juni 2022, sebut Aji Santoso beberapa hari lalu. Begitu tiba di Surabaya, Silvio Rodriguez akan menjalani serangkaian tes yang sudah menjadi sistem di Persebaya terhadap pemain asing. Silvio Rodriguez bakal menjalani tes kesehatan secara menyeluruh dan fisik. Jika lolos dari tes medis dan fisik, dia akan bergabung dalam latihan bajul ijo. Silvio Rodriguez bakal menjadi pemain asing keempat atau terakhir di skuad bajul ijo musim ini. 3 pemain asing lainnya sudah lebih dulu gabung di Persebaya. Mereka itu Leo Leilis, Haigor Vidal, dan So Yamamoto. Para pemain asing tersebut sudah menjalani latihan beberapa hari dan diproyeksikan ikut diboyong Persebaya ke Bandung guna menjalani Piala Presiden 2022. Kedatangan Silvio untuk gabung Persebaya disambut antusias bonek dan bonita. Kendati hanya melalui medsos, para bonek dan bonita cukup ramai menyambut kehadiran pemain berambut cat pirang itu. Kehati-hatian Aji Santoso dalam memberikan menit bermain pada pemain asing sudah diperlihatkan saat laga uji coba hadapi Putra Delta Sidoarjo Jumat 3 Juni 2022 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Aji Santoso hanya memberikan menit bermain untuk 2 pemain asingnya 10 menit, meski dalam uji coba yang berakhir 3-0 untuk Persebaya ini digelar 3 kali 30 menit. Time game dalam 1 kali uji coba ini dipilih Aji Santoso untuk memberikan kesempatan semua pemain. Memang saya sudah bilang ke mereka, saya mainkan 10 menit terakhir karena saya nggak mau mereka cedera. Ototnya belum siap, belum latihan yang maksimal, jadi saya kasih main 10 menit saja. Jelas Aji Santoso. Audio Jungle. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso tak mau bebani pemainnya di turnamen pramusim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Klub berjuluk Bajul Ijo atau Persebaya Surabaya kembali mendatangkan sejumlah pemain asing. Kali ini Persebaya Surabaya mendatangkan pemain berasal dari Jepang, So Yamamoto. Hal itu menyusul dengan Taisei Marukawa justru memilih hengkang ke PSIS Semarang setelah gemilang tampil bersama Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengingatkan kepada para pendukung mereka untuk tidak berekspektasi tinggi terhadap penampilan So Yamamoto. Menurutnya setiap pemain memiliki kemampuan dan gaya bermain yang berbeda. Setiap orang pasti punya kemampuan sendiri-sendiri. Saya berharap dia tidak seperti Taisei Marukawa. Saya ingin dia, So Yamamoto, jadi dirinya sendiri. Tutur Aji Santoso dikutip portal solo.com melalui situs ligaindonesia.com. Nanti kita lihat saja ke depan seperti apa. Tapi yang jelas saya juga tidak menuntut dia, yang penting dia bisa tampil maksimal di kompetisi. Lanjut Aji Santoso. Aji Santoso juga menerangkan bahwa dirinya tak mau pemainnya untuk tampil maksimal di ajang pramusim yang mulai digelar 11 Juni mendatang. Menurutnya penampilan gemilang para pemain di ajang pramusim tidak dapat dijadikan patokan akan tampil baik di kompetisi.
Baginya yang paling penting adalah memperoleh gambaran tim sebelum menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023. Karena target kami di kompetisi, meskipun pramusim menurut saya penting sebagai gambaran, ujar pelatih berusia 52 tahun itu. Jadi tidak ada contoh, kemarin ada yang berprestasi bagus di turnamen tetapi di kompetisi tidak baik. Tidak bisa menjadi ukuran, cuma hanya gambaran saja seperti apa, tuturnya. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar, menilai keinginan manajemen Persebaya Surabaya untuk memindahkan venue pertandingan grup C di turnamen pramusim 2022, yakni Piala Presiden 2022 di luar Bandung sudah terlambat. Seharusnya, kata Umuh, pihak Persebaya Surabaya langsung melakukan protes keberatan atas dilaksanakannya drawing turnamen pramusim 2022 di Hotel Pullman, Kota Bandung Minggu 30 Mei 2022. Sudah terlambat pengajuannya, seharusnya sewaktu ada di sana, drawing, berunding semua dan sampaikan yang setuju dan tidak setujunya. Juga laporan ke PT LIB, jadi bisa didengar semua, kata Umuh Muhtar kepada awak media Senin 6 Juni 2022 di Kota Bandung. Menurut Umuh, jika diajukan sekarang, kecil kemungkinan bahwa keinginan Persebaya Surabaya tersebut akan dikabulkan oleh pihak penyelenggara. Kalau sekarang sudah mepet waktunya, saya juga tidak tahu apakah bisa atau tidak tuan rumah grup C bisa dipindahkan, tegas Umuh. Audio Jungle. Metode latihan Persebaya Surabaya diungkap pemain anyar. Bocorkan Aji Santoso, tak suka pemain ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemain Persebaya Surabaya, Alta Balah, bocorkan metode latihan keras di skuad bajul ijo, ungkap jenis pemain yang tak disukai oleh pelatih Aji Santoso. Alta Balah belum genap 1 bulan bergabung bersama Persebaya Surabaya, namun ia sudah sangat optimis bersama skuad bajul ijo musim depan. Hal tersebut dibocorkan oleh sang ayah yang tak lain merupakan ex pemain asing Persebaya Surabaya pada tahun 2007 silam, yaitu Anthony Jomah Balah. Pria asal Liberia itu mengungkapkan bahwa anaknya selalu berbagi cerita tentang perkembangannya bersama Persebaya. Menurutnya, Alta Balah sangat antusias memulai karirnya bersama bajul ijo. Pasalnya, atmosfer tim yang positif membuat semangatnya terus terpompa, terutama melihat metode latihan yang diterapkan. Papi, ini betul-betul klub besar. Gila latihan. Saya rasa latihan di sini luar biasa, ungkap Jomah Balah sembari menirukan Alta Balah bercerita. Bukan rahasia umum jika Alta Balah menolak tawaran 4 klub demi bisa bekerja di bawah asuhan Aji Santoso. Pelatih asal Kabupaten Malang itu menjadi alasan utama mengapa pemain berusia 21 tahun itu memilih bajul ijo sebagai pelabuhan barunya. Alta Balah bahkan mengamati setiap gerak-gerik Aji Santoso baik saat memimpin latihan maupun saat hari pertandingan. Bahkan soal karakter pemain yang tak disukai juga diketahui oleh Alta Balah. Sejauh ini Alta bilang ke saya, Coach Aji itu suka saya dan pemain baru. Dia tidak suka pemain malas. Dia tak suka pemain yang tak mau kerja keras. Dia sangat disiplin, ungkapnya. Tak cuma itu, Aji Santoso sendiri seakan punya karisma tersendiri saat memimpin para pemain Persebaya. Saya lihat semua pemain kita takut sama Coach Aji. Pasti kami beri penampilan terbaik, pungkasnya. Karisma dari Aji Santoso itulah yang membuat para pemain Persebaya Surabaya terus tampil ngotot di atas lapangan, tampil fight dan tak pernah menyerah. Alta Balah ternyata punya impian besar untuk merintis karir di Eropa. Sebelum bergabung Persebaya Surabaya, Alta Balah sudah dilirik oleh agen-agen yang siap mengorbitkannya di persepakbolaan benua biru. Tahun lalu Alta sudah ada agen di Eropa yang sudah lihat video klip Alta, ungkap Jomah Balah, ayah dari Alta Balah. Anthony Jomah Balah bahkan bercerita kekaguman Alta Balah ke sosok Aji Santoso saat sang pelatih memimpin latihan atau menganalisa jalannya permainan. Alta sendiri menceritakan bahwa ia menjadi saksi kecerdasan analisa Aji Santoso di laga persahabatan melawan Persis Solo di Surabaya 7-29 game lalu.
Saat itu Altabala turun menjadi pemain starter dan mampu tampil positif di sisi sayap kiri bajul ijo. Sayangnya, Altabala dan kawan-kawan harus tunduk 2-1 oleh Laskar Sambernyawa. Dengan polesan Aji Santoso di Persebaya Surabaya, mampukah Altabala tampil moncer di musim perdananya hingga mampu mewujudkan mimpinya berkarir di Eropa?